show you off in Lambos out on Collins. I'll be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tanti Mulia Dana Putri. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan bulat. Baiklah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai garis dan sudut. Coba Ananda jelaskan, Ibu akan memberikan video pada pertemuan berikut ini. Simak ya. Baiklah, kita sajikan video berikut mengenai garis dan sudut. Yaitu materi ini disampaikan untuk kita. Pertama, kita harus mengetahui standar kompetensinya dulu, yaitu memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. Aspek geometri. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan kedudukan dua garis sejajar, berimpit, berpotongan, bersilangan. Kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan jenis sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus, refleksi. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Yang keempat, siswa dapat melukis sudut dengan menggunakan busur dan jangka. Selanjutnya, kompetensi dasar. Menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis sudut. Pengertian titik, garis, dan sudut. 1. Titik. Kita lihat ilustrasinya. Sebuah titik adalah di mana dua garis bertemu. Titik B disebut titik persilangan. Yang kedua, garis. Kita lihat ilustrasinya. A ke B. Sebuah garis adalah jarak terdekat antara dua titik garis AB, menghubungkan poin A dan B. Yang ketiga, sudut. Kita lihat ilustrasinya. Sebuah sudut terbentuk ketika dua buah garis bertemu dalam satu titik. Titik pertemuannya disebut puncak dari sudut dan garisnya. Menamai dan mengukur sudut. Kita lihat ilustrasinya. Sudut pada diagram di atas dapat dinamai sudut A atau sudut A jika bisa dinamai sudut X, B, C atau CAB. Titik sudut selalu merupakan huruf tengah. Jenis-jenis sudut. Sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Kita perhatikan ilustrasinya dulu. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi ABC kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat
dan dapat dikatakan tegak lurus AB tegak lurus CD. Selanjutnya, sudut tumpul. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Sudut tumpul adalah lebih besar dari 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. Jadi ABC kecil dari 90 derajat, ABC kecil dari 180. Sudut lurus. Perhatikan ilustrasi berikut. Sudut yang besarnya sama dengan 180 disebut sudut lurus. Selanjutnya, sudut refleksi. Perhatikan ilustrasi berikut. Sudut refleksi adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat, tetapi lebih kecil dari 360 derajat. Jadi ABC besar dari 180 derajat, kecil dari 360 derajat. Selanjutnya, sudut putar. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Sudut yang mengelilingi sebuah titik selalu berjumlah 360 derajat, disebut sudut putar penuh. Kita lihat latihan 1. Gunakan 3 cara yang berbeda dalam memahami sudut. Catat mana dari gambar-gambar di bawah ini yang merupakan sudut lancip, sudut tumpul, sudut tepat, dan sudut refleksi. Kita perhatikan gambar A, perhatikan gambar B, dan gambar C. Mari kita jawab. Untuk yang pertama, sudut lancip adalah sudut P dan T, sudut tumpulnya adalah sudut Q. Untuk yang B, sudut lancipnya adalah S dan U. Untuk sudut siku-sikunya adalah sudut T, dan untuk sudut refleksinya adalah sudut V. Yang C, sudut tumpul adalah sudut W dan Y, dan sudut refleksinya adalah sudut X. Himpunan dua sudut. Yang pertama, sudut komplement. Perhatikan ilustrasinya. Sudut komplement adalah sudut yang saling melengkapi berjumlah 90 derajat. Kamu dapat membuat sudut yang saling melengkapi dengan cara memotong sudut siku-siku. Jadi ABD ditambah DBC sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, sudut suplemen. Perhatikan ilustrasinya. Sudut pelurus berjumlah 180 derajat, kamu dapat membentuk dengan cara memotong garis lurus. Jadi ABD tambah DBC sama dengan 180 derajat. Pada sebuah titik, pada sketsa di samping, 4 sudut bersama-sama membentuk satu bulatan penuh, maka harus berjumlah 360 derajat, yaitu X ditambah 90 derajat ditambah 110 derajat ditambah 115 derajat sama dengan 360 derajat. X ditambah 315 sama dengan 316 derajat. Jadi X sama dengan 45 derajat. Untuk yang kedua, sudut pada sebuah garis lurus. Pada sketsa di samping, 3 buah sudut membentuk sebuah garis lurus. Jadi, mereka harus berjumlah 180 derajat, yaitu
23 derajat ditambah X ditambah 48 derajat sama dengan 180 derajat. X tambah 71 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurang 71. X sama dengan 109 derajat. Perhatikan latihan 2. Temukan sudut tidak bernama dan temukan beberapa besar X pada tiap gambar. Maka yang pertama itu sudut refleksi 120 derajat tambah 130 tambah X sama dengan 360 derajat. 250 tambah X sama dengan 360 derajat. X sama dengan 360 derajat dikurang 250 derajat, X sama dengan 110. Yang kedua itu merupakan sudut lancip, yaitu 30 derajat ditambah 118 derajat ditambah 95 derajat ditambah 85 derajat tambah X sama dengan 360 derajat. 328 derajat tambah X sama dengan 360 derajat, X sama dengan 360 tambah 328, X sama dengan 32. Yang ketiga itu sudut tumpul, yaitu 180 derajat tambah 10 derajat sama dengan 360 derajat. 190 derajat tambah X sama dengan 360 derajat. Maka X sama dengan 170. Kita akan menggambar sudut. Gunakan busur untuk mengukur sudut kurang dari 180 derajat, yaitu perkirakan besarnya 90. Letakkan busur di atas sudut sehingga titik pusat di atas titik sudut dan garis 0 di atas lengan sudut. Jika diperlukan, panjangkan lengan sudut sehingga dapat mencapai batas terluar busur, mulai dari tanda 0 yang berada tepat di atas lengan sudut. Putari skala sampai mencapai lengan lainnya dan titik besar sudutnya. Gunakan busur untuk mengukur sudut 100 besar dari 180 derajat. Untuk metode 1, untuk mengukur sudut luar X pada gambar di samping, kamu dapat menggunakan garis BA ke poin D. Dengan busurmu, ukur sudut tumpul DAC. Sudut luar X sama dengan 180 derajat ditambah DAC. Metode 2, ukur sudut tajamnya dan kurangi dari 360 derajat. X tambah Z sama dengan 360 derajat. X sama dengan 360 derajat kurang Z. Menggambar sudut. Latihan 3. Gunakan busurmu untuk mengukur sudut luar yang ditandai pada gambar di bawah ini. Ini adalah sketsa dari segitiga XYZ. Buatlah gambar yang tepat. B. Ukurlah besar sudut pada segitiga. 3. Ini adalah sketsa lainnya. Buatlah ukuran gambar yang tepat. Ukurlah sudut BCD, ukurlah panjang CD. Bagaimana Ananda sekalian? Apakah sudah paham mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan pada video tadi? Kalau memang belum paham, kita akan mengulang kembali pada pertemuan berikutnya.
Silahkan japri Ibu di WA atau bisa tanyakan pada kolom komentar ya. Oke? Baiklah, Ibu tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.